profitnya ada nggak, ada gitu bertumbuh nggak. Kalau kamu bilang pertumbuhan bisnis ya berarti artinya profitnya kan harus bertumbuh, betul? Marketnya udah tepat belum? Cost-nya bagaimana? Biaya-biayanya ada yang membengkak nggak? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku ingin membahas nih tentang gimana sih sebenarnya cara kita untuk mengecek kesehatan bisnis kita. Apalagi ini kan dunia penjualan ya, semuanya serba kompetitif gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu gimana sih sebenarnya cara mengetahui kesehatan bisnis kita, yuk kita langsung tanya aja ke Coach Pony. Halo Coach, Halo, sehat ya Coach ya? sehat. Gimana kalau kamu? Alhamdulillah sehat juga nih Coach. Wah, sekarang kesibukannya apa nih Coach Foni nih? Lagi ngapain nih Coach? Kesibukan aku banyak, mau yang mana dulu nih? Yang pasti nggak Wah, jauh-jauh dari seputar bisnis dong sibuk ya Coach tentunya. ya. Coba sebutin 5 nyampe nggak nih Coach? Atau lebih banyak lagi nih kesibukannya nih Coach? Oke, kesibukan aku lately ya, aku tuh karena sekarang kan lagi new normal nih Iya, ya. gitu. Jadi aku memperbanyak ilmu tentang yang namanya mindset. Nah, Oke, oke, oke aku Coach, belajar. mindset. Kemudian tentang kenapa? Karena kan banyak sekali tingkat stres tuh tinggi banget ya, apalagi kalian Hmm. yang memang di bidang bisnis ya dan sales Iya, itu kan benar-benar Coach. target gitu ya. Nah, kemudian aku juga ada menjalani beberapa bisnis dan rencana Wah, lagi membuka keren, bisnis keren. baru juga. Bisnis apa tuh Coach kalau boleh tahu Coach? Di spill Nanti dong kalau Coach. udah launching ya, Oh iya, nanti iya aku benar. spill. Jadi sekarang belum Oke, oke, boleh. siap. Mm-mm. Apalagi itu Coach? Apa nih? Hari ini kita mau bahas apa sih buat Wah, pemirsa? wes. Jadi gini nih Coach, aku mau langsung curhat aja nih ya Coach ya. Ini Curhat kan, ya. Berarti gue oke, serius dulu nih sebentar. iya. Atur Relax poni aja dulu gue Coach, serius. relax, relax gitu ya Coach. Gimana? Kita relax aja nih Coach. Ini kan dunia penjualan kan semakin kompetitif gitu ya Coach ya. Yes, betul. Aku setuju. Apalagi banyak banget nih Coach persaingan-persaingan gitu. Nah, yang ingin mau aku tanyakan nih Coach, gimana sih Coach cara kita untuk mengetahui kesehatan bisnis kita Coach di tengah persaingan yang banyak, di tengah penjualan yang sangat kompetitif nih Coach. Nah, cara untuk mengetahui kesehatan bisnis kita tuh gimana sih Coach? Silahkan nih Coach Foni ini sebagai pakarnya nih Coach. Oke, Monggo. ini dari opini saya ya. Jadi Ya, kalau oke misalnya siap. memang kita mau tahu kesehatan bisnis, sebenarnya itu nggak jauh-jauh dari angka. Oke, Ya, oke. dan ada beberapa parameter yang kita bisa cek ya. Namun untuk sekarang nih saya akan simpelkan misalnya nih kalau kita bilang kalau angka tuh lihatnya apa? Lihat aja di laporan keuangan. Ya, bagaimana tentang income statement-nya kamu, balance sheet-nya kamu. Misalnya kita bilang, oh, kita tahu nih laporan laba ruginya seperti apa, ya kan? Kemudian juga kita lihat nih perputaran asetnya seperti apa. Nah, barang-barang yang ada di gudang itu sudah keluar belum gitu ya. Kemudian banyak hal lain sih ya kalau kita bicara dari segi Angka gitu ya. angka ya, karena kebetulan memang kan saya di audit ya. Jadi hal itu butuh skill khusus ya untuk misalnya kalian yang memang ngerti ya. Namun kalau kita sekarang bicara dalam ranah bisnis yang simpel aja nih, biar semua para teman-teman juga bisa make, saya bilang hanya lihat ini aja sih parameternya. Satu, kamu punya bisnis profit nggak? Oh, oke. Profit berarti yang pertama ya Coach ya. Iya, karena kita sebenarnya kalau bikin ini bikin itu bisnisnya kan buat cari apa? Kan cari cuan ya, Ya, cari duit betul, ya. betul Coach. Nah, gimana mau cari cuan kalau misalnya kita nggak ada profit gitu loh. Nah, lihat dulu tuh profitnya ada nggak, ada gitu bertumbuh nggak. Kalau kamu bilang pertumbuhan bisnis ya berarti artinya profitnya kan harus bertumbuh, betul? Betul, betul, Coach. Nah, itu parameter yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang kamu lihat adalah misalnya nih contoh, oh ternyata kayaknya profitnya nggak grow gitu ya. Coba kamu cek, misalnya kita mulai masuk ke mana, marketnya udah tepat belum, Hmm. ya kan? Nah, lalu istilahnya cost-nya bagaimana, biaya-biayanya, ada yang membengkak nggak? Kadang kita bilang orang jualannya bagus, cuma cost-nya gede, jadi profitnya tuh kecil. Oke, oke, oke Coach. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, lalu ada yang misalnya nih, tergantung dagangannya kamu apa. Karena menurut aku tuh, semua orang bisnis itu kan dia punya suatu produk atau jasa yang dia jual. Dan Iya, itu kan pasti ada segmen marketnya masing-masing. Contoh ya, kamu jual kue. Kue itu iya, kan macam-macam. Ada yang iya kue betul yang Coach. setiap hari, oh ya orang makan kue basah misalnya kan. Hmm. Nah, itu kan kita bisa tahu nih, oh kalau berkembang tuh artinya apa? Ya, kita punya barang itu istilahnya tuh habis terus ya, Iya kemudian betul, juga betul kita Coach. tetap profit. Nah, tapi kalau misalnya kamu jualannya itu bukan kue-kue yang sehari-hari, misalnya kamu jual
kue-kue kering kan nggak setiap hari orang beli kue kering. Ada Apalagi sih. yang nastar gitu ya coach ya. Maksudnya Yes, bisa di saat-saat tertentu gitu ya coach ya. betul. Nastar, kue kacang gitu ya, putri Oh iya iya. salju ya. Ada nggak sih penjualan everyday ya? Pasti kemungkinan besar tuh ada ya, bukan yang nggak ada. Cuman ya nggak banyak. Nah banyaknya Jarang pas gitu ya kapan? coach ya. Yes, banyaknya ya misalnya pas lagi hari-hari tertentu. Iya betul betul. Lebaran, Natal, Imlek, ataupun ada event-event tertentu yang orang memang butuh makan kue kering. Nah, di situ kamu bisa gampang ceknya. Pada saat ramai itu, kamu punya omset gimana? Nah, omset juga Iya iya. penting ya. Kan tadi kan saya bilang profit. Nah, tentunya ini dikaitin dengan parameter satu selanjutnya yaitu omset. Lihat omset kamu naik nggak? Meledak nggak? Jangan sampai nih, waktu-waktunya meledak, ternyata nggak ada tuh, biasa aja gitu loh. Ternyata malah turun gitu ya coach ya. Ternyata malah mungkin turun gitu loh. Jadi Oke. lihat ya, bisnisnya tuh di apa. Ya sama kayak misalnya jualan baju, tapi baju apa nih? Baju seragam Oh gitu iya loh. betul betul coach. Ada season-seasonnya gitu. Berarti untuk cara mengetahui cek kesehatan bisnis itu tadi yang pertama ada profit ya coach ya. Ya, Kita harus profitnya bertumbuh nggak? oh ya oke oke. Terus yang kedua kita juga harus mengetahui target marketnya itu. Terus Ya, juga terkait omsetnya gitu ya coach ya. betul. Oke oke coach. Nah kalau misalkan tadi kan kita mengecek kesehatan bisnis gitu ya coach ya. Mm-mm. Misalkan untuk mengecek penjualannya nih coach itu sama aja apa berbeda nih coach? Oke, kalau kita bicara bisnis itu kan berarti banyak parameter sebenarnya. Iya betul betul. Ya, penjualan adalah salah satunya. Oh baik. Nah, penjualan tuh terkait misalnya omset. Mhm. Nah, lihat nih omsetnya, misalnya kan selalu orang nanya, ya ini omsetnya kamu berapa gitu. Kemudian kita bicara soal penjualan tuh yaitu target juga kan. Iya, iya, betul betul coach. Nah, di belakang target dan omset inilah terletak yang namanya sales, orang marketing bekerja. Betul Mereka betul gimana betul cara coach. nawarin, kemudian juga bagaimana mereka istilahnya itu mempromosikan gitu loh. Kan banyak nih sekarang. Menurut saya ya zaman sekarang ini sebenarnya itu sangat mudah loh untuk jualan. Sangat mudah gitu ya coach ya. Sangat mudah, hanya saja ada beberapa mungkin yang belum mencoba dengan maksimal. Nah, gini coach, kalau misalkan tadi coach Fani itu kan bilang sangat mudah coach. Nah, kalau misalkan ternyata setelah dicek kesehatan bisnis kita atau mungkin kesehatan penjualan kita itu menurun coach. Nah, itu ada tips-tips nggak coach atau strategi-strategi untuk scaling up lagi nih coach penjualan kita gitu coach. Oke, yang pertama sebelum aku bicara untuk scaling up dan lain-lain ya, aku Iya, akan bicara kalau misalnya kita dalam titik stuck nih, iya, omset lah nggak naik segala macam, menurut kita tuh nggak grow ya. Yang pertama yang kita lakukan itu bukanlah mencari-cari cara dulu bagaimana untuk ngotak-atik bisnis kita, Mhm. tetapi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita upgrade diri kita sendiri dulu. Oke. Karena ya, dengan level pengetahuan yang sama, itu nggak akan ada ide-ide baru yang muncul loh. Betul betul betul. Anggap ya maksud saya ya. Jadi the first yang kamu lakukan atau yang kita perlu lakukan termasuk saya nih kalau dalam kondisi kita stuck yaitu apa? Belajar kembali. Entah itu training, Oke oke betul ikut betul. seminar, ketemu orang yang memang jago di bidangnya kita ajak ngobrol. Intinya kita mesti dapetin satu ilmu baru, insight baru, jadi kita bisa nerapin lagi strategi baru. Betul 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 coach. Selain itu tuh coach, selain kita apa namanya harus upgrade diri, ada lagi nggak nih coach selain itu coach? Ya, tentunya kita perlu juga untuk mencek lagi nih, misalnya yang terjun di lapangan itu yang berkaitan dengan sales itu siapa? Oke okay, coach. Kita mesti apa? Mesti melakukan yang namanya itu ke tim kita tuh coaching, mentoring, kemudian kita mesti cek lagi mereka ada nggak ya, istilahnya tuh semangatnya ya, karena setiap orang tuh kadang di satu titik tertentu mungkin saja dia jenuh. Ya, Betul. misal nih kita punya sales, biasanya perform kok sekarang enggak. Nah, itu kan tentu akan mengakibatkan omset turun ya, karena kan dia jualan jadi stagnan ya. Nah, kita sebagai misal business owner atau kita misalnya itu mau itu manajer, intinya yang kita menangani penjualan yang berakibat tentang peningkatan bisnis, kita cek dulu tim kita. Berarti tadi kita harus upgrade diri dengan cara mengikuti pelatihan, seminar, Yes, kita juga bertemu yes, dengan kayak memperluas relasi gitu ya coach ya, dengan ya, orang-orang yang punya efek gitu. ya, yang berkaitan dengan bisnis ya.
Jadi Betul misalnya betul betul, nih, Coach. kamu kalau misalnya bisnisnya kedai kopi ya kamu ngajakin orang yang ngerti tentang itu. Jangan kamu ngobrolnya sama orang fashion, beda. Beda dong ya. Beda ya Coach ya. Beda. Nyebrang nanti malah Coach. Oh, oke oke Coach. Selain itu kita juga harus evaluasi gitu kali ya Coach ya. Tadi kan Hmm, apakah timnya bermasalah, kita betul? harus ngecek tim salesnya atau Betul? marketingnya atau bagian penjualannya kurang di Betul. mananya atau mungkin ditambah di bagian ini, dikurang di bagian ini gitu ya Coach ya. Betul. Oke Coach. Nah, ini kan kalau misalkan tadi kita harus mengevaluasi dari tim salesnya nih Coach ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih Coach kendala-kendala yang dihadapi sales sampai si sales itu nggak perform nih Coach? Gimana tuh Oke, Coach? biasanya ya, Iya, iya. kebanyakan ya, sales nggak perform itu, kita perlu ajak ngobrol dulu karena biasanya masalahnya itu variatif. Ada Betul. yang memang berasal dari diri dia sendiri, mungkin aja di rumah lagi ada apa gitu loh kan kita nggak tahu ya. Betul, Nah, betul, di betul. rumah lagi berantem gitu kan. Kemudian atau lingkungan kerjanya menurut dia sudah nggak asik nih gitu loh. Atau bahkan mungkin ada masalah dengan atasannya, yaitu mungkin kita sendiri gitu loh. Ya. Namun ya, apapun masalah salesnya kita nih sebagai business owner, sebagai sales manajernya dia atau supervisornya dia, kita itu perlu membangun satu yaitu namanya komunikasi. Oke Coach. Agar kita tahu nih problemnya apa. Itulah gunanya kita ajak diskusi, ngobrol ya. Jadi kita bagi pemilik bisnis dan ya yang intinya ada tim di bawah kita, kita juga perlu belajar cara berkomunikasi yang benar. Karena kita nggak bisa nebak-nebak nih, kenapa ya dia turun ya, terus kita tebak-tebak, oh males kali, oh dia nggak keluar kali, gitu kan, itu nggak bisa. Nah, setelah kita cek, terus kita lihat nih, ini kurang apa ini ya, misalnya apakah dia kurang skill, atau memang dia lagi ada problem, atau bahkan dia misalnya ini memang lagi tidak mengerjakan activity. Nah, kita tuh harus ada ya, namanya itu untuk bisa ngecek dia melakukan aktivitas atau enggak. Misal, kamu hari ini setiap hari itu tugasnya kamu ketemu sama misalnya 5 orang atau kamu datengin toko atau kamu bagiin flyer nih. Nah, kita perlu ada itu toolsnya untuk ngecek bener nggak dia jalanin. Harus harus ada checklistnya gitu kali ya Coach ya? Ya, Oke, oke. misalnya pembuktiannya, misalnya ya saya kerja gitu ya, terus supervisor saya kamu misalnya, saya bilang, Bu, saya udah pergi nih ke toko ini, saya udah canvassing, saya udah ini. Nah, kamu kan nggak tahu saya ngerjainnya benar atau enggak. Iya, iya, betul Cara betul. paling gampang kamu bilang, mana coba fotonya, Iya, mana iya. buktinya atau rekamannya dan lain-lain. Jadi, misalnya kita juga perlu membantu para salesnya kita itu on track ya. Iya, betul betul Coach. Jangan diomelin. Ya, kan ngomongnya kan, oh marah-marah dulu. Jangan, kita cari tahu dulu nih kenapa. Nah, kalau ketahuan ternyata nggak prospek gimana? Gimana? Diomelin nggak? Jangan. Kasih Kita tahu aja gitu kali ya Coach ya? Kita tanya, kamu kendalanya apa? Kenapa kamu nggak prospecting misalnya? Kenapa kamu nggak canvassing nih? Kenapa kamu nggak jelasin produk atau apapun pertanyaan Anda nggak apa-apa. Tanya aja, apa yang menyebabkan kamu belum melakukannya? Hal apa yang saya bisa bantu? Iya, iya, oke oke Coach. Misalnya dia bilang, aduh Bu, saya malu misalnya kan simple lah ya. Sales baru tuh Coach biasanya Coach. Malu, saya nggak ngerti cara ngomong. Nah, itulah gunanya kita latih dulu mereka. So, memang sih banyak yang perlu kita siapin. Karena kan kita ngomongin bisnis ya. Kalau kita bicara bisnis ya memang harus banyak yang di-prepare termasuk tim salesnya. Mesti dilatih cara ngomongnya, cara handle orang, cara menjual, ya kan? Iya, betul 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 Coach. Promosi closing, banyak banget. That's why yang tadi saya bilang, training lah. Training gitu ya Coach ya. Untuk upgrade diri juga, mempermudahkan kita juga untuk berjualan gitu ya Coach ya. Betul. Nah, kalau misalkan tadi nih Coach, kayaknya bahasan kita bakal jadi panjang banget nih Coach. Gak apa-apa, selagi memang waktunya memang bisa ya. It's Oke, okay. guys, siap Coach. Kalau misalkan kan tadi kan dari mulai bisnis, terus ke penjualan, terus kenapa problem sales, terus cara meningkatkan skillnya sales juga. Ya, Kalau misalkan sales ini tuh kadang tuh mentoknya tuh kalau misalkan dia dapat customer yang langsung nolak gitu Coach, kayak saya nggak mau deh atau saya nanti dulu deh Mbak, pikir-pikir dulu. Nah, itu caranya gimana tuh Coach? Soalnya banyak juga tuh Coach yang begitu Coach. Itu caranya gimana tuh Coach? Boleh tahu nggak nih Coach? caranya adalah lihat dulu ini kliennya ngomong pikir-pikir dulu beneran dia pikir atau enggak.
Atau nih kebanyakan Iya, sales tuh karena istilah dikejar target dia begitu langsung ketemu kliennya dia langsung presentasi. iya, betul, betul, betul. Dia langsung jualan ya. Gini, orang tuh suka membeli. Sekali lagi, orang itu sangat suka beli ya, sangat suka belanja gitu. Masalahnya mereka itu nggak suka kalau istilahnya itu mendapat penawaran yang memang mereka merasa tidak butuh. Maka that's why di awal kita buat mereka butuh dulu. Betul, betul, coach. Ya, kita boleh dari mana? Kita boleh dengerin mereka dulu atau bahkan kita dulu mencari tahu lah, fact finding dulu. Si klien ini seperti apa sih gitu loh. Ini kalau kita bicara produk, tergantung produk ya. Bicara tentang apa? Tentang kebutuhan dulu. Nah, kalau ternyata memang dia ada kebutuhan lebih enak. Iya, Kalau betul. nggak ada ya diciptakan. Berarti sebelum penolakan itu terjadi, kita harus menggali kebutuhan dulu gitu ya, coach ya? Ya, Oke, oke, coach. Dan juga kalau misalkan si customer-nya ini merasa dia nggak sadar untuk kebutuhan itu, gimana tuh, coach? kita bangkitin. Oke, oke, coach. Boleh dikasih satu contoh nggak nih, coach? Gimana? Boleh. Kamu rajin minum vitamin nggak? Jarang deh, coach. Jarang ya. Iya, Kenapa? jarang. Karena mungkin udah kebiasaan jarang minum aja gitu, coach. Oh, oke oke oke. Menurut kamu vitamin tuh manfaatnya apa sih? Ya, supaya badannya fit sih, coach. Apalagi kalau misalkan lagi nggak enak badan sih, kadang aku minum sih, coach, gitu. Oh, minumnya pas lagi nggak enak badan. Iya. Waktu pas sakit aja. Pas sakit aja. Iya. Emang kamu mau sakit dulu baru minum? Ya, kalau bisa sih ya jangan sakit sih, coach. Gitu. Berarti kalau nggak mau sakit atau badan lebih fit harus gimana dong? Ya, ya kalau yang bagus sih ya harus minum obat sih, coach. Vitamin gitu. Vitamin ya, jangan obat ya. Obat. Vitamin, vitamin, vitamin. Nah, jadi ini menariknya ya, minggu ini ya, kebetulan kenalan saya ada dua tuh masuk rumah sakit, satu masuk pagi, satu masuk malam. Kenapa tuh, coach? Sakit. Sakitnya? Nah, cuma yang saya highlight adalah yang masuk rumah sakitnya malam ya. Jadi ceritanya nih di dekat rumah saya itu rumah sakitnya itu full. Eh. Isinya kebanyakan adalah karena ISPA. Iya ya, coach. Bener-bener, coach. Apalagi sekarang polusi ya, coach ya. Benar. Nah, dan jadi ada apa ya, ada bakteri atau apa hasilnya belum keluar sih. Namun menurut saya ya, saya nggak tahu nih menurut kamu nih, imunitas berpengaruh penting, betul? Betul, 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 coach. Karena kan kita kan kerja ya tetap kerja, capek tetap capek. Nah, jadi menurut saya istilahnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan mencegah dulu daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan gitu ya, coach ya. Betul. Nah, ini pertanyaan saya simpelnya adalah ketika saya ngobrol sama kamu nih, anggap saya bisa jual vitamin. Kira-kira kamu udah mulai berpikir nggak untuk mulai konsumsi dengan rutin? Kalau sadar akan kebutuhan vitamin, kalau aku dari yang percakapan kita tadi ya, coach ya, sadar. Tapi untuk rutinnya itu kayaknya belum tuh, coach, gitu. Betul, betul. Karena Nggak dari apa-apa. kebiasaan juga gitu, coach. Ya. Betul. Yang penting sadar dulu kan. Iya, betul, 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 coach. Ya, minimal kalau misalnya saya jualan, saya kan bisa lanjutin lagi nih fungsinya buat Iya, apa-apa aja. betul, 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 Betul coach. kan? At least dia sadar dulu, karena kebanyakan orang sebenarnya dia butuh, hanya saja dia belum sadar. Belum sadar, iya betul. Betul. Yang penting ketika dia sadar, dia beli dulu. Ya Betul, betul, dong. betul, coach. Iya, Nah, iya. kalau udah beli kan tinggal nanti saya tanya, Bu gimana badannya, enakan nggak, segeran nggak? Di follow up lagi gitu ya, coach ya. Siapa tahu beli Iya, lagi ya, coach ya. iya. Nanti tinggal kita ingetin. Oh ya udah, ingat rutin ya Bu. Ya, oke, oke, Rutin biar sip. glowing, biar sehat gitu. Oke, siap, coach Foni. Cuma saya nggak jual vitamin ya, itu cuma contoh aja ya. Oke, oke, siap, 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 coach. Oke, coach Foni, makasih banget nih, coach, untuk tips-tips cek kesehatan, cek penjualan, belum lagi tadi, wah, masih banyak banget nih tadi dikasih tips gratis nih dari coach Foni nih. Makasih banget ya, coach ya, untuk curhat-curhat sales kali ini. Semoga jualan Anda semua semakin banyak. Yang pasti Amin. ingat ya, seorang sales itu perlu banyak ilmu. That's why perlu banyak training dan workshop. Amin, amin. Terima kasih, coach Foni. Terima kasih semuanya. Dadah, coach. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Ebooknya 3 teknik atasi keberatan. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama. Tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya.
So, akhir kata dengan saya Vika dan Coach Sony Ramali. dari Corpora Consulting. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.